Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Zahra dengan nomor BP 2213004 dari Prodi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan satu tugas, yaitu dari tugas perpindahan panas dengan dosen pengampu, yaitu Rita Yova dan Resi Levi Permadani. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu alat penukar panas. Alat penukar panas adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pertukaran panas antara dua fluida yang berbeda, seperti udara, air, minyak, gas, atau bahan lainnya. Pertukaran panas ini dapat digunakan untuk tujuan pemanasan, pendinginan, atau kondisi lainnya dalam berbagai aplikasi industri dan proses. Penukar panas berfungsi untuk mengoptimalkan efisiensi perpindahan panas antara fluida sehingga energi dapat disimpan atau digunakan secara efisien. Berikut adalah beberapa jenis alat penukar panas yang umum digunakan. Pertama yaitu penukar panas cell and tube. Kedua yaitu penukar panas plate. Yang ketiga penukar panas tabung ganda. Yang keempat penukar panas udara-udara. Yang kelima penukar panas udara-air. Yang keenam penukaran panas aliran silang. Selanjutnya ada alat penukar panas dan fungsinya. Yang pertama yaitu cooler. Cooler digunakan untuk menurunkan suhu fluida panas. Yang kedua yaitu heater. Heater digunakan untuk meningkatkan suhu fluida dingin. Yang ketiga yaitu kondensor. Kondensor digunakan untuk mengkondensasi uap menjadi cairan. Yang kelima yaitu reboiler. Reboiler digunakan dalam kolom distilasi untuk memanaskan cairan yang akan didistilasi. Yang kelima yaitu boiler. Boiler digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Yang keenam yaitu heat exchanger. Adalah alat umum untuk mentransfer panas antara dua fluida. Yang ketujuh yaitu evaporator. Evaporator digunakan untuk menguapkan cairan untuk meninggalkan zat terlarut. Yang terakhir yaitu vaporizer, digunakan untuk mengubah cairan menjadi uap. Dan selanjutnya ada definisi panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah energi termal yang terlibat dalam perubahan suhu suatu benda tanpa perubahan wujudnya, misalnya dari cair ke gas. Rumusnya yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q panas sensibel dalam satuan J, Joule, dan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, C kapasitas panas yaitu Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu derajat Celcius. Sedangkan panas laten adalah energi termal yang terkait dengan perubahan wujud zat tanpa perubahan suhu, misalnya dari cair ke gas atau sebaliknya. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah panas laten, dan M massa benda, dan L kalor laten. Selanjutnya ada definisi panas. Yang pertama itu ada panas penguapan. Panas penguapan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubahkan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas pada suhu dan tekanan yang tetap. Rumusnya yaitu delta H uap sama dengan delta U uap ditambah rho delta V, di mana delta H uap sama dengan entalpi penguapan, dan delta U uap perubahan energi termal uap, dan rho tekanan, dan delta V perubahan volume. Yang kedua yaitu panas pengembunan. Panas pengembunan juga dikenal sebagai panas kondensasi, adalah jumlah energi yang dilepaskan saat suatu zat mengubah fase dari gas menjadi cair pada suhu dan tekanan yang tetap. Ini merupakan jenis energi kalor yang terlibat dalam proses perubahan fase tersebut. Rumusnya yaitu
Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah panas pengembunan, dan M massa zat yang berubah, dan L kalor pengembunan. Yang ketiga yaitu panas pembakaran. Panas pembakaran adalah jumlah energi yang dilepaskan saat suatu zat bereaksi dengan oksigen dan terbakar secara sempurna. Di mana rumusnya yaitu Q sama dengan M kali H. Di mana Q panas pembakaran, M sama dengan massa bahan bakar, dan H nilai kalor pembakaran. Nah, di sini ada alat penukar panas. Yang pertama itu ada pipa ganda atau double pipe. Alat ini terdiri dari 2 pipa, satu yang berada di dalam pipa lainnya. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan penukaran panas dalam skala kecil, seperti pemanasan air atau pendinginan kecil. Di sini ada gambarnya, yang dimana ada 2 pipa, yang satunya ada di dalam pipa dan pipa luar. Yang kedua yaitu cell and tube, terdiri dari banyak pipa kecil yang ditempatkan di dalam kerong atau sel besar. Digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan transfer panas besar, seperti penukar panas pada pabrik kimia, pembangkit listrik, atau proses pemurnian minyak. Di sini kita bisa lihat ada satu foto yang dimana banyak pipa kecil yang ada di dalam sel yang besar. Dan selanjutnya yaitu coil atau gulungan. Biasanya terbuat dari pipa yang digulung menjadi bentuk spiral atau serpentin. Sering digunakan dalam sistem pemanasan air atau pemanas udara seperti pada pemanas udara dalam oven. Cocok untuk aplikasi di mana ruang terbatas atau bentuk yang khusus diperlukan. Di sini ada satu contoh di mana pipa yang digulung menjadi bentuk spiral. Dan yang terakhir ada PHE atau Plate Heat Exchanger, terdiri dari sejumlah besar plat datar dengan alur-alur yang dirancang khusus, digunakan di berbagai aplikasi seperti pemanas air, pendingin cair, dan proses industri. PHE memiliki efisien tinggi dan dapat dengan cepat mengubah suhu fluida. Di sini ada gambar, yaitu ada beberapa plat datar dengan alur-alur yang dirancang khusus. Selanjutnya ada evaluasi kinerja alat penukar panas. Evaluasi kinerja alat penukar panas. Yang pertama tuh ada efisien. Efisien alat penukar panas mengacu pada sejauh mana alat tersebut mampu mentransfer panas antara dua fluida dengan minimal kerugian energi. Yang kedua yaitu kecepatan transfer panas. Kecepatan transfer panas evaluasi ini melibatkan perhitungan beberapa banyak panas yang dapat ditransfer oleh alat penukar panas dalam satu periode waktu tertentu. Yang ketiga ada perlawanan aliran. Yang keempat ada ketahanan terhadap korasi dan karat. Selanjutnya data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja alat penukar panas. Yang pertama yaitu temperatur masukan dan keluaran. Data temperatur fluida panas atau panas masuk dan fluida dingin atau panas keluar sangat penting. Yang kedua itu aliran massa. Aliran massa fluida panas dan dingin harus diukur atau dihitung. Yang ketiga ada aliran panas. Besarnya aliran panas yang dipindahkan antara fluida panas dan dingin merupakan parameter penting untuk mengevaluasi kinerja. Yang keempat ada area permukaan penukar panas. Mengetahui luas permukaan panas adalah penting untuk menghitung efisien dan kapasitas. Yang keempat ada bahan konstruksi. Informasi tentang bahan konstruksi penukar panas sangat penting untuk mengevaluasi ketahanan terhadap korasi, ketahanan terhadap suhu tinggi, dan masalah keawetan lainnya. 5 ada tekanan. Data tekanan fluida panas dan dingin pada masukan dan keluaran diperlukan untuk memeriksa kinerja penukar panas dari sudut pandang tekanan. Yang keenam, koefisien perpindahan panas.
Koefisien perpindahan panas adalah parameter yang mengukur seberapa efisien panas dipindahkan antara fluida. Perbedaan temperatur logaritmik atau LMTD adalah parameter penting dalam perhitungan kinerja penukar panas. Selanjutnya ada LMTD atau log mean temperature diferensi atau perbedaan temperatur logaritmik adalah suatu parameter yang digunakan dalam perpindahan panas, terutama dalam pertukaran panas menggunakan penukar panas dengan pipa bergelombang. LMTD digunakan untuk menghitung besarnya perpindahan panas yang terjadi dalam penukaran panas. Rumus LMTD aliran searah, yaitu LMTD kokuren atau bersamaan sama dengan delta T kurang delta 2 per ln delta T1 per delta T2, di mana delta 1 perbedaan antara suhu masukan panas sumber panas dan keluaran pendingin, dan delta T2 perbedaan antara suhu keluaran panas sumber panas dan masukan pendingin. Rumus LMTD aliran lawan arah adalah LMTD countercurrent sama dengan delta T1 kurang delta T2 per ln delta T1 per delta T2. Di sini juga menggunakan delta T1 dan delta T2 memiliki arti sama seperti dalam rumus aliran searah. Dan temperatur rata-rata adalah nilai temperatur rata-rata antara dua fluida dalam penukaran panas. Temperatur rata-rata bisa dihitung dengan rumus berikut. T rata-rata sama dengan T1 tambah T2 per 2, di mana T1 sama dengan suhu masukan fluida pertama dan T2 suhu masukan fluida kedua. Indikator kinerja alat penukar panas adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat penukar panas tersebut efisien dalam melakukan pertukaran panas antara dua fluida. Beberapa indikator kinerja alat penukar panas yang umum digunakan yaitu yang pertama, efisiensi penukaran panas atau heat exchanger effectiveness. Yang kedua, koefisien perpindahan panas atau heat transfer coefficient. Dan ketiga, drop tekanan. Yang keempat, luas permukaan penukar. Yang kelima, rasio perpindahan panas. Dan keenam, temperatur keluaran fluida. Yang ketujuh, faktor geser. Dan terakhir, efisien rekuperasi. Tahap-tahap kinerja alat penukar panas pipa ganda. Perhitungan kinerja alat penukar kalor pipa ganda melibatkan sejumlah tahap penting untuk menentukan sejauh mana alat tersebut efisien dalam pertukaran panas antara dua fluida yang mengalir melalui pipa ganda tersebut. Berikut adalah tahap-tahap perhitungan yang umum digunakan. Identifikasi data input, hitung temperatur rata-rata, hitung perbedaan antara dua fluida, hitung luas permukaan pipa ganda, hitung koefisien perpindahan panas, hitung LMTD atau log mean temperature diferensi, terus hitung efisiensi penukaran panas, dan terakhir evaluasi hasil. Perhitungan kinerja alat penukar kalor tip, cell, and tube. Pengukuran panas berbentuk selongsong dan tabung melibatkan beberapa tahap yang harus diikuti untuk menentukan efisien dan kinerja penukar panas tersebut. Berikut perhitungan kinerja penukar panas cell and tube adalah suatu proses memerlukan pemahaman mendalam tentang perpindahan panas dan peralatan khusus. Tahap-tahap perhitungan yang umumnya digunakan yaitu identifikasi data input, hitung temperatur rata-rata, hitung perbedaan antara fluida, hitung luas permukaan penukar panas, hitung koefisien perpindahan panas, terus hitung LMTD, terus hitung efisiensi penukaran panas, dan evaluasi hasil. Tahap-tahap ini sama dengan perhitungan kinerja alat penukar kalor pipa ganda. Cuman perbedaannya adalah di
kinerja alat penukar color tape, cell, and tube ini ada luas permukaan penukar panas. Selanjutnya ada penyebab penurunan kinerja alat penukar panas. Kinerja alat penukar panas dapat menurunkan karena beberapa faktor, dan faktor-faktor ini sering kali saling berhubungan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan kinerja alat penukar panas meliputi akumulasi fouling, korasi, kontaminasi, suhu operasi di luar desain, tekanan yang tinggi atau rendah, kelembapan udara, kontaminasi debu dan partikel, erosi, dan usia dan pemeliharaan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.